Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naufa Atmaja Fadila dengan NIM 23115584. Saya dari FKOS 4, angkatan 23. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis strategi bisnis perusahaan Kokehin. Nah, dengan judul Analisis dan Formulasi Strategi Bisnis Kokehin Digital. Oke. Jadi pada presentasi kali ini kami akan membahas profil perusahaan, analisis lingkungan internal dan eksternal, formulasi strategi menggunakan berbagai metode analisis hingga roadmap implementasi dengan tujuan strategis perusahaan selama 3 tahun ke depan. Mari kita lihat profil perusahaan dari Kokehin Digital. Nah, Kokehin merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang digital, kreatif, dan agensi, dan teknologi solution. Perusahaan ini menggabungkan 3 layanan utama menjadi satu kesatuan, yaitu Creative House untuk branding dan media sosial, terus ada Web Development untuk mengembangkan website dan sistem informasi, serta Data Analitik untuk membantu pengambilan keputusan berbasis data. Dengan menggabungkan ketiga layanan tersebut, Kokehin menawarkan solusi digital yang lebih terintegrasi dibandingkan menggunakan beberapa vendor secara terpisah. Oke, di sini latar belakang mengapa kami mendirikan Kokehin. Jadi, berdirinya Kokehin berasal dari permasalahan yang banyak dialami oleh UMKM maupun perusahaan. Saya ingin melakukan transformasi digital. Mereka biasanya harus menggunakan 3 penyedia jasa yang berbeda, yaitu agensi kreatif, terus ada web developer, dan ada analisis. Akibatnya, biaya menjadi lebih besar dan koordinasi antar vendor menjadi kurang efisien. Melihat kondisi tersebut, kami, Kokehin Digital, menghadirkan konsep one-stop solution. Jadi, sehingga seluruh kebutuhan digital dapat ditangani dalam satu perusahaan. Nah, visi utamanya adalah menciptakan aplikasi yang tidak hanya menarik dari sisi desain, tapi juga cerdas karena didukung oleh pengolahan data. Begitu. Dan selanjutnya di sini ada visi dan misi kami, dan core juga values. Jadi visi Kokehin adalah menjadi pionir digital kreatif studio di Indonesia yang memanfaatkan teknologi AI dan pengembangan perangkat lunak modern. Sedangkan misinya adalah merancang software yang responsif, scalable, serta mengintegrasikan AI secara fungsional dalam setiap solusi yang diberikan klien. Perusahaan juga memiliki 3 nilai utama, yaitu integrated creativity, terus yang itu ada data precision, terus ada transparent collaboration. Oke, selanjutnya di sini ada analisis pastel dari perusahaan Kokehin. Dari sisi sosial, semakin banyak UMKM yang sadar pentingnya digitalisasi dan branding. Terus secara ekonomi, perusahaan lebih memilih solusi yang efisien dibandingkan pembangun divisi digital sendiri. Terus pada aspek teknologi, perkembangan cloud computing, AI, React, dan Python semakin mempermudah pengembangan layanan digital. Nah, dari sisi lingkungan sendiri, transformasi digital membantu mengurangi penggunaan media cetak sehingga lebih ramah lingkungan. Kemudian dari aspek politik dan hukum, pemerintah mendukung digitalisasi, namun perusahaan juga harus mematuhi regulasi perlindungan data pribadi dan UU PDP. Oke, selanjutnya di sini ada Porter 5 Force Analysis. Nah, hasil menunjukkan bahwa persaingan antar digital agency cukup tinggi karena banyak perusahaan menawarkan layanan serupa. Ancaman pendatang baru berada pada tingkat sedang karena walaupun mudah membangun SNG, namun tidak mudah memiliki kemampuan kreatif, software development, dan data analytics sekaligus dalam satu wadah. Daya tawarnya pelanggan cukup tinggi karena banyak alternatif penyedia jasa. Sedangkan ancaman produk pengganti berasal dari freelancer maupun tools AI. Namun, Kokehin mengatasi ini melalui konsep one-stop solution yang sulit ditiru secara menyeluruh. Seperti itu. Di sini ada analisis internalnya. Di sini di analisis internal sendiri adalah di antaranya adalah SDM yang menguasai Creative House, Web Development, AI, dan Data Analytic. Selain itu, perusahaan juga memanfaatkan teknologi cloud computing serta konsep reduksi service sehingga proses kerja menjadi lebih efisien. Namun lebih banyak kelemahannya, tergantung pada proyek klien ketersediaan sumber daya manusia. Sementara itu, eksternalnya, permintaan transformasi digital terus meningkat. Perkembangan AI membuka peluang inovasi baru, serta adanya dukungan pemerintah terhadap ekonomi digital. Di sisi lain, terdapat ancaman berupa persaingan harga, perkembangan generatif AI, serta regulasi perlindungan data pribadi. Seperti itu. Ini ada ancaman dan peluangnya. Dalam versi lengkapnya bisa ditampilkan di sini, oke?
Selanjutnya di sini ada SWOT-nya. Nah, SWOT-nya sendiri adalah kekuatan utama Kokehin adalah layanan yang terintegrasi. Jadi semua layanan, modal produktif, adaptif, semuanya itu langsung pada satu agency. Terus kemampuan di bidang teknologinya juga modern mengadaptasi terhadap AI. Terus ada peluangnya adalah opportunity ini ya, peluang meningkatkan kebutuhan digitalisasi serta peluang mengembangkan produk SaaS atau software as a service. Sedangkan kelemahannya adalah bergantungnya pada proyek jasa dan ancaman adalah perang harga serta pengembangan AI. Jadi masih seperti biasanya, bisnis digital itu adalah eh, kelemahannya adalah di masalah perang harganya. Selanjutnya, di sini ada hasil metrik IFE dan EFE-nya. Hasil yang diperoleh IFS skornya 3, rata-rata di angka 3 di sini. Serta dari metrik EV-nya memperoleh skor 3,25. Nah, artinya perusahaan ini memiliki kondisi internal dan eksternal yang sama-sama kuat, sehingga strategi yang dipilih adalah strategi yang agresif pertumbuhan. Berbagai strategi dihasilkan antara lain memperkuat pemasaran one-stop solution, terus ada juga mempercepat pengembangan produk SaaS, terus ada manfaat AI juga sebagai alat bantunya, terus serta melakukan diverifikasi klien agar tidak bergantung pada satu segmen pasar, seperti itu. Nih ada analisis SWOT yang tadi ya, strategi SOS strat agresif ya. Kita mengembangkan one stop solution kepada UMKM untuk transisi ke digital. Terus ada strategi STA bertahannya, positioning premium. Kita memposisikan sebagai brand yang premium. Jadi tidak hanya sebagai agensi yang kecek-kecek. Terus ini juga ada strategi WO-nya atau pembedahannya, transisi terhadap diri model agensi ke produk digital yang berskala tinggi. Terus ada WT-nya juga, bertahan sementara menderifikasi portofolio klien juga. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada strategi generiknya ya. Differentiation fokus. Artinya Kokehin tidak hanya bersaing melalui harga murah, melainkan melalui nilai tambah yang diberikan. Jadi target perusahaannya adalah UMKM berkembang dalam perusahaan B2B yang membutuhkan layanan berkualitas tinggi. Seperti itu. Selain itu berdasarkan Ansoff metriknya, di sini ada berdasarkan Ansoff metriknya, perusahaan menjalankan dua strategi sekaligus, yaitu adalah market penetration. Jadi market penetration adalah lini bisnis inti jasa agency, menjual layanan yang ada di produk house. Maka ini terbukti memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan seperti itu. Yang kedua juga mengembangkan produk development-nya juga, inovasi SAS masa depan berbasis AI sebagai sumber pendapatan berulang recurring revenue-nya. Kemudian melalui Blue Ocean di sini. Jadi Blue Ocean di sini ada juga Red Ocean, persaingan lamanya juga ada Blue Ocean sebagai strategi Kokehin digital. Di sini ada 4 poin juga, ada eliminate, reduce, dan create rises. Jadi kemudian melalui Blue Ocean ini perusahaan berusaha menciptakan pasar baru dengan menghadirkan layanan integrasi growth as a service, yaitu menggabungkan creative house, web development, data analytics, dan satu platform terintegrasi. Di sini lebih lebih mendalamnya ada di PPT ini yang mungkin bisa dilihat juga. Bersaing dengan banyak digital agency dan software house, itu sudah pertarungan umum di kalangan desain atau agency. Terus ini kita membuat sebuah solusi dari Blue Ocean sendiri yang menciptakan layanan SaaS kayak fokus nilai tambah melalui premium, terus seluruh kebutuhan digital ditangani oleh one stop solution, seperti itu kira-kira. Di sini ada kategori juga, ada eliminate yang menghilangkan kebutuhan klien, terus kayak mengurangi biaya overhead koordinasi, terus ada kita juga menciptakan platform self service sebagai data untuk UMKM juga, terus ada RISE juga meningkatkan keutuhan datanya. Pokoknya itu lebih mendalam seperti itu. Terus ini ada tujuan strategis dan KPI utamanya. Dalam 3 tahun ke depan terdapat beberapa target utama. Di sini ada beberapa target utama ya di 3 tahun ke depan. Yang pertama itu meluncurkan minimal 3 produk SaaS berbasis AI. Terus yang kedua juga ada memperoleh lebih dari 20 klien B2B. Terus ada ketiga membangun tim engineer yang kuat. Terus yang keempat itu meningkatkan reputasi melalui konten edukatif dan kolaboratif. Terus yang kelima ada menjaga kepuasan pelanggan di atas 90%, seperti itu. Jadi roadmap implementasinya dimulai dengan memperkuat layanan one stop solution, kemudian mengembangkan SaaS dengan integrasi AI hingga akhirnya melakukan ekspansi nasional dengan model bisnis berbasis recurring revenue. Terus di sini ada kesimpulannya dari semua yang sudah saya jelaskan terkait
agensi digital Kokehin Digital, oke. Jadi sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa Kokain ini memiliki peluang besar untuk berkembang karena menawarkan solusi yang digital yang terintegrasi melalui strategi differentiation fokus. Perusahaan tidak bersaing melalui harga murah, tetapi melalui kualitas layanan inovasi dan pemanfaatan data. Pendekatan bootstrapping juga memungkinkan perusahaan menggunakan pendapatan dari jasa untuk membiayai pengembangan produk SaaS sehingga bisnis menjadi lebih berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, roadmap yang jelas, Kokain memiliki potensi untuk menjadi salah satu penyedia solusi digital berbasis AI yang kompetitif di Indonesia. Seperti itu. Nah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dalam berucap, saya minta maaf. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.